Halo rekan-rekan aparatur sipil negara semua. Anda adalah motor penggerak pelayanan publik di seluruh Indonesia. Coba deh bayangin, kalau semua layanan pemerintah itu bisa nyambung, semulus jalan tol, tanpa hambatan sama sekali. Nah, hari ini kita bakal bedah sama-sama cetak birunya. Gimana sih cara kita membangun ekosistem digital yang bukan cuma efisien, tapi benar-benar bisa mengubah wajah pelayanan kita ke masyarakat? Nah, pertanyaan ini nih intinya. Pelayanan publik itu lagi berubah cepat banget. Transformasi digital itu bukan lagi cuma omongan, ya, tapi udah jadi gelombang besar yang datang. Pertanyaannya buat kita semua, kita mau jadi yang ikut keseret arusnya aja, atau justru kita, sebagai ASN, yang pegang kemudi, jadi nahkoda yang nentuin arah perubahan ini? Oke, untuk bisa memimpin perubahan sebesar ini, jelas kita nggak bisa jalan gitu aja tanpa arah kan. Kita butuh peta. Kita butuh sebuah cetak biru yang jelas. Nah, ini dia langkah pertama kita, merancang arsitektur digital pemerintah yang kokoh. Jadi, apa sih sebenarnya arsitektur sistem informasi pemerintah ini? Gini deh, coba bayangin ini tuh kayak master plan sebuah kota. Kalau nggak ada master plan, tiap kementerian atau lembaga bangun gedungnya sendiri-sendiri. Nggak ada jalan penghubungnya. Hasilnya, ya kacau balau. Nah, arsitektur inilah yang tugasnya membangun jalan tol data tadi. Tujuannya supaya semua layanan kita bisa saling nyambung dan sekat-sekat birokrasi yang bikin ribet itu akhirnya bisa kita hancurkan. Prosesnya itu logis banget. Ada 3 tahap utama. Pertama, data harus terpusat dulu. Ya iyalah, gimana mau integrasi kalau datanya mencar di mana-mana? Kedua, aplikasinya harus terintegrasi. Biar apa? Biar bisa saling ngobrol satu sama lain. Nah puncaknya, hasil akhirnya apa? Pelayanan terpadu. Jadi masyarakat gak perlu lagi tuh ketok pintu sana-sini cuma buat ngurus satu hal. Semuanya jadi satu pintu, jadi mulus. Oke, kalau tadi arsitektur itu ibarat cetak birunya, sekarang kita butuh fondasi yang kuat tapi juga fleksibel buat membangunnya. Nah, kita masuk ke bagian fondasinya nih, fondasi di atas awan. Maksudnya, infrastruktur cloud. Lihat deh perbedaannya, kontras banget kan? Di sebelah kiri itu sistem lama. Ibaratnya kita beli dan ngerawat gedung server sendiri. Udah pasti mahal, kaku, terus kalau butuh kapasitas lebih, wah prosesnya lama. Nah, bandingkan sama yang di kanan, cloud. Ini tuh kayak kita sewa ruang server sesuai kebutuhan aja. Fleksibel banget. Contohnya pas pendaftaran CPNS, kan trafiknya meledak tuh. Nah, dengan cloud, kapasitas bisa ditambah dalam hitungan menit, bukan nunggu berbulan-bulan. Jadi ini bukan cuma soal hemat, tapi soal seberapa lincah kita sebagai pemerintah merespon kebutuhan publik. Terus, artinya buat kita para ASN apa dong di kerjaan sehari-hari? Artinya, era di mana data penting cuma bisa diakses dari satu komputer di kantor, itu udah lewat, udah nggak zaman lagi. Bayangin, Anda bisa selesaikan laporan dari mana aja, bisa kolaborasi sama rekan kerja di kota lain secara real time, dan yang paling penting, semuanya aman. Nah, ini namanya produktivitas tanpa batas. Oke, arsitektur udah ada, fondasi juga udah kokoh. Sekarang pertanyaannya, otaknya apa? Yang bikin semua ini jadi cerdas itu apa? Jawabannya, ya data. Kita sekarang bergeser nih dari era di mana data itu cuma jadi tumpukan laporan akhir tahun ke era di mana data jadi kompas kita, pemandu setiap langkah dan kebijakan yang kita ambil. Angka 90% ini bukan sembarang angka ya. Ini adalah visi, sebuah potensi yang luar biasa. Coba kita bayangkan kalau 90% kebijakan kita itu tepat sasaran. Artinya, bantuan sosial beneran nyampe ke orang yang butuh, pembangunan jalan itu sesuai sama kebutuhan nyata di lapangan, program kesehatan menyasar persis ke populasi yang paling rentan. Ini bukan lagi main kira-kira atau pakai asumsi, tapi soal presisi. Dan itu semua dimungkinkan oleh analisis data. Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Dulu, basisnya intuisi, bantuan sosial yang mungkin disalurin berdasarkan perkiraan. Sekarang, dengan data, kita bisa petakan sampai ke tingkat individu yang paling butuh. Dulu bangun jalan mungkin berdasarkan kayaknya di sini rame. Sekarang, pakai data volume lalu lintas yang akurat. Hasil akhirnya jelas, kebijakan jadi jauh lebih adil, lebih efisien, dan lebih berdampak. Kita udah ngebangun istana digital yang super canggih nih, tapi istana secanggih apapun, kalau nggak ada benteng pertahanannya, ya bakal gampang runtuh. Nah, kita sampai di pilar terakhir, dan ini mungkin yang paling krusial dari semuanya, benteng keamanan digital kita. Dan ini poin kuncinya. Keamanan siber itu bukan cuma soal teknis, bukan cuma ngomongin firewall atau enkripsi. Bukan, ini soal menjaga aset kita yang paling berharga, yaitu kepercayaan publik. Karena coba pikirin, sekali aja data warga bocor, yang hilang itu bukan cuma data, tapi kepercayaan mereka sama kita, sama pemerintah. Dan buat bangun lagi kepercayaan itu, wah jauh lebih susah. Jadi, gimana caranya kita bangun dan jaga kepercayaan itu? Jawabannya ada di 3 pilar ini. Gampangnya gini,
Pertama, kerahasiaan. Pertanyaannya, data warga aman nggak dari yang nggak berhak? Kedua, integritas. Kita bisa jamin nggak kalau data itu akurat, nggak diubah-ubah? Dan yang ketiga, ketersediaan. Layanan kita bisa diakses kapan aja nggak sama masyarakat, 24/7 pas mereka butuh? Nah, tiga pilar inilah yang jadi benteng digital kita. Oke, kita udah lihat semuanya ya. Mulai dari cetak birunya, fondasinya, otaknya, sampai benteng pertahanannya. Tapi, ekosistem digital ini nggak bisa dibangun sama satu orang atau satu tim aja. Ini dibangun oleh kontribusi kita semua, oleh setiap ASN. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda masing-masing. Nggak usah mikirin perubahan yang raksasa dulu. Coba pikirkan, inovasi digital kecil apa yang bisa Anda mulai di unit kerja Anda besok pagi? Ingat, perubahan besar itu selalu dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil hari ini.